Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah
hanya bersamamu. Haleluya. Sebab Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan. Oh. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 27 ayat 22. Amsal 27 ayat 22. Saya bacakan ya, saudara. Saudara akan tercengang mendengar ayat ini. Ya, dikatakan begini. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung,
Saya ulangi ya saudara, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Saudara gak tercengang kata-kata ini, tapi nanti saya jelaskan ya. Saya ulangi lagi sekali ya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Ya. Coba saya jelaskan sebentar ya. Orang menumbuk gandum dalam lesung. Ya, saudara pasti tahu semua ya. Nah, waktu menumbuk itu bersama-sama dengan kebodohan kita. Ya, kebodohan kita dan gandum ditumbuk di dalam lesung, dan gandum itu pecah kulitnya, terus disingkirkan, itu gandumnya ditumbuk sampai halus menjadi gandum. Tetapi kebodohan itu tetap bodoh. Nah, saudara-saudara, seringkali kitab suci itu ditulis dalam bentuk alegoris. Ya, artinya dalam bentuk kiasan. Jadi supaya lebih jelas ya, ditulis dalam bentuk kiasan, lambang atau ibarat ya, yang isinya itu menunjukkan tentang keadaan manusia yang sesungguhnya. Ya. Jadi saudara, selalu kalau kita membaca kitab suci, kita mesti kudu mengerti itu ditulis dalam bentuk apa. Ya. Kalau Mazmur, kitab suci ditulis dalam bentuk puisi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dalam bentuk alegoris atau kiasan ya, atau lambang atau ibarat ya saudara. Nah, maksudnya yaitu menyindir orang tentang moral, kepribadian, watak, sifat, tabiat yang tidak mengenal pengetahuan. Ya. Jadi ini menyindir orang yang moralnya atau sifat tabiatnya itu tidak karu-karuan. Ya. Maka Amsal itu saudara, kalau saudara teliti, kalau dibilang dia diberi hikmat oleh Tuhan luar biasa, memang luar biasa. Ya. Apalagi kalau saudara membaca di dalam bahasa aslinya, itu lebih luas lagi.
bahasa aslinya itu kata bodoh. Itu bukan, oh ya saya bodoh karena saya bukan berpendidikan, saya dhisik gak sekolah, cuma SD. Mungkin kita berpikir begitu, tetapi bodoh di dalam bahasa aslinya itu mempunyai pengertian yang luas sekali. Ya, bodoh dalam bahasa aslinya ditulis syegaga. Ya, syegaga. Dalam bahasa Ibrani itu syegaga. Kalau di dalam bahasa Yunani disebut agnoia. Ya. Itu artinya lebih luas lagi, saudara. Ya. Kalau dibilang syegaga, ya, saya ini ingat, saudara. Ya. Ada artis Amerika yang namanya Lady Gaga. Ya, orangnya tuh nyentrik, saudara. Sebetulnya artis ini cukup cantik, tapi karena dia memuja setan, jadi wajahnya itu di-make menjadi sama seperti setan. Ya. Karena dia memuja setan. Tapi ini terkenal. Ya. Ada lagi, saudara. Waktu saya masih remaja itu, ya, saya pernah baca kosmonaut Rusia. Ya. Dia menjelajahi ruang angkasa ini. Ya, namanya Yuri Gagarin, pakai gaga. Ya, Yuri Gagarin namanya. Dia waktu mengitari angkasa ini, dia bilang, mana katanya ada Allah. Wah, aku sudah keliling nongolin angkasa, gak pernah ketemu Allah. Dia berkata begitu. Ya. Nah, apa yang saya uraikan itu persis seperti yang Amsal katakan. Mereka itu bodoh. Bodoh bukan karena tidak berpendidikan. Bodoh itu artinya, saudara, orang yang tidak sadar siapa dirinya. Orang yang tidak berpengetahuan. Jadi bahasa aslinya itu luas sekali. Jadi bodoh itu atau syegaga itu orang yang tidak sadar. Orang yang tidak berpengetahuan. Coba saudara tak uraikan lebih jauh, ya. Kalau dikatakan orang yang tidak sadar, seperti tadi saya ungkapkan, Lady Gaga itu sampai wajahnya itu dirubah seperti setan. Kalau dibilang tidak sadar, ya iso, dia sadar. Ya. Dia sadar. Biasanya yang disebut orang yang tidak sadar itu, orang gendeng itu loh, saudara. Dia tidak sadar. Ya. Saya maaf bicara ya, seringkali dia sampai tidak berpakaian karena dia tidak sadar. Itu yang dikatakan tidak sadar. Ya. Tetapi saudara,
bahasa Alkitab selalu berbicara di dalam bentuk yang rohani. Ya. Berbicara dalam bentuk rohani. Tidak sadar itu bentuk rohaninya. Saudara nek disebut tidak sadar, tidak mau. Misalnya, saudara itu marah-marah. Orang yang sudah marah-marah itu biasanya, apa saja udah dirusak, ya. Piring-piring dirusak. Itu secara jasmani disebut tidak sadar. Tetapi orang yang marah itu tidak mau disebut dasar, saya sadar. Ya, saya sadar. Seperti maka itu tadi saya katakan ini menyindir soal moral. Soal watak atau tabiat manusia. Ya. Manusia itu sering melakukan sesuatu, nek dikatakan tidak sadar, tidak mau. Dia sadar. Ya, itu yang disebut bahasa Ibrani shegaga. Ya, ini dalam bentuk yang rohani. Tidak sadar. Nah, ini pun saudara, kalau berbicara soal rohani, orang-orang Kristen itu kan orang yang rohani, saudara. Orang Kristen itu kan orang-orang yang rohani. Kalau orang Kristen disebut tidak sadar rohani, juga tidak mau. Ya, loh, saya ini setia lunga gereja, dianggap tidak sadar rohani. Saya sadar, sebab itu saya setia lunga gereja. Tidak mau kalau disebut tidak sadar. Ya. Saya ini bahkan melayani. Bahkan saya jadi pendeta. Nah, saya disebut tidak sadar rohani, tidak mau. Saya sudah meninggalkan semuanya untuk Tuhan. Kok dibilang tidak sadar rohani? Ya, seringkali begitu. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada manusia. Ya. Manusia itu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu manusia kehilangan kesadarannya. Manusia kehilangan pengetahuannya tentang Allah. Bagaimanapun juga manusia, siapapun juga, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan kesadarannya tentang siapa Allah itu. Oleh sebab itu disebut dosa. Ya. Dosa itu pengertiannya terpisah dengan Allah. Jadi sejak manusia Adam dan Hawa itu melanggar hukum Allah, itu dia terpisah dengan Allah. Dia sadar.
Waktu Tuhan memanggil dia, Adam, Hawa, di manakah engkau? Dia sembunyi di semak-semak. Sudah sadar, dia takut pada Allah. Sadar. Loh, ada apa kamu di situ? Iya, sebab saya tidak berpakaian. Ya, dia sembunyi. Dia malu terhadap Allah. Iya, sebab saya tidak berpakaian. Saudara, kalau kita teliti lebih dalam, lantas kita ini bertanya, waktu Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa, dia berpakaian atau tidak, saudara? Coba saudara jawab. Waktu Adam dan Hawa itu belum jatuh ke dalam dosa, dia itu berpakaian atau tidak, saudara? Ya? Tidak. Tetapi dia berpakaian kekudusan Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi pakaian itu kekudusan. Kudus itu menyelimuti akan dirinya. Tetapi waktu dia melanggar akan firman Tuhan, lenyaplah kekudusan itu sehingga dia lihat dirinya tidak berpakaian. Adam dan Hawa sadar tidak, saudara? Pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, terus, sebab saya tidak berpakaian, Tuhan. Sadar tidak? Menurut saudara-saudara. Sadar tidak, saudara? Ya? Waktu dia dipanggil Adam, Hawa, dia sembunyi, ya Tuhan. Loh, ada apa kamu sembunyi di situ? Iya, saya ini tidak berpakaian. Loh, Adam dan Hawa itu sadar tidak waktu dia berbicara gitu? Ya? Sadar. 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 Begitulah manusia tuh. Nek dibilang tidak sadar, tidak mau. Ya, saya bukan orang gila kok disebut tidak sadar. Tidak mau disebut tidak sadar. Tapi saudara, kenyataannya secara rohani seringkali kita itu tidak sadar. Maka itu tadi saya katakan dosa membuat manusia tidak sadar. Coba saya beri contoh, saudara. Waktu Yudas Iskariot datang kepada imam-imam, dia berkata, berapa banyak engkau akan berikan pada saya, nek saya menyerahkan Yesus kepadamu. Saudara, Yudas Iskariot sadar atau tidak kalau dia itu murid Tuhan? Sadar tidak, saudara? Dia berkata, berapa banyak engkau akan berikan padaku kalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Coba saudara jawab, Yudas Iskariot sadar atau tidak, saudara? Sadar, dia bilang menyerahkan Yesus. Dia sadar, dia itu muridnya Yesus. Tetapi dia itu menyerahkan Yesus kepada imam-imam untuk disalibkan. Dia sadar.
Tetapi kesadaran rohaninya tidak ada. Ya, dia menyerahkan Yesus. Dan karena tidak ada kesadaran rohani, kitab suci mencatat Yudas Iskariot akhirnya bunuh diri. Karena tidak ada kesadaran rohani. Ya, saudara-saudara, maka itu kalau kita baca di sini ya saudara, kalau saudara perhatikan betul-betul, oh kitab suci itu luar biasa. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh itu sudah tumbuk dalam lesung dengan alu bersama-sama dengan gandum, kebodohannya itu tidak akan lenyap. Manusia tetap bodoh walaupun ditumbuk dengan lesung, dengan alu dalam lesung. Manusia itu kebodohannya tetap, ketidaksadarannya tetap, ketidakpengetahuannya kepada Allah itu tetap. Tetapi manusia itu menganggap dirinya itu sadar. Nah, saudara-saudara, saya kepingin ya, saudara-saudara yang tiap pagi datang ini minta mbak Tuhan Roh Kudus, tolong saya supaya saya itu punya kesadaran rohani. Di dalam kesadaran rohani itu saudara-saudara, kalau saudara baca kitab suci, kesadaran rohani itu dari Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi buah roh, yaitu kasih. Tapi seringkali kita ini, kok mosok ndak kasih? Saya ini kasih. Aku kasih kolektor. Saya juga kasih perpuluhan. Kasih. Tetapi dalam kata kasih itu, saudara sadar enggak? Kitab suci berkata, satu waktu Yesus itu berada di bait Allah. Dia berhadapan dengan peti persembahan. Orang kaya-kaya tuh memberi, seolah-olah inilah aku memberi banyak. Ya, tetapi pada satu saat ada seorang janda yang memberi hanya 1 keping. Terus Tuhan Yesus bertanya mbek murid-muridnya, sing memberi sing banyak itu sing mana? Apakah orang sing memberi? Sing memberi yang banyak sing mana? Murid-murid Yesus jawab. Tuhan Yesus berkata, sing memberi sing banyak itu sing memberi perempuan itu. Perempuan itu penuh dengan kasih. Dia memberikan apa yang ada padanya seluruhnya. Diberikannya. Tetapi orang-orang lain itu memberi seolah-olah ini saya memberi banyak. Tetapi pemberian itu dibandingkan dengan kekayaannya tidak seberapa. Ini orang ini tidak sadar rohani, saudara. Dia pikir dia memberi banyak. Nah,
Dari contoh-contoh ini, saudara, ya, kita kembali pada Amsal. Orang itu terlalu bodoh. Ya, terlalu bodoh. Kebodohannya itu karena tidak sadar. Bukan karena dia tidak pintar, malah terlalu pintar. Ya, saudara, malah terlalu pintar. Tetapi bodoh. Dia tidak mengikuti apa yang Alkitab kehendaki. Ya, oleh sebab itu, saudara, mari kita ini jangan sampai disebut orang bodoh. Jangan sampai disebut kita itu wong Kristen tapi tidak sadar rohani. Jangan, saudara. Maka itu kita belajar dari kitab suci. Kita belajar apakah moral saya ini sudah baik. Apakah sifat, tabiat, dan watak saya ini sudah baik. Saudara, kalau kita mempunyai kesadaran rohani, saudara, oh, Tuhan itu terlalu dekat dengan saudara. Amat dekat dengan saudara. Dan kalau Tuhan dekat itu, saudara, tidak ada tempat yang paling bahagia, paling aman, paling tentrem, melebihi Allah itu dekat dengan kita. Ya, oleh sebab itu kita berdoa. Saya tidak tahu, mungkin saudara sudah sadar rohani mungkin. Tapi saya tidak tahu. Tapi sampai di mana saudara berbicara tentang kesadaran rohani itu? Ya, mari kita akan lebih mendekat Tuhan. Ya, saudara, Mazmur katakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Hidup di dunia itu tidak ada ketenangan, saudara. Saudara mau bagaimanapun juga di dunia tidak ada ketenangan hidup. Tetapi kalau saudara bisa dekat dengan Tuhan, saudara tenang. Dan ketenangan itu membawakan kita memperoleh hidup. Ayo kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Ya. Ayo kita belajar. Kita dak iso. Kita ini manusia dak iso mbok suruh sadar rohani, dak bisa, dak mungkin. Tetapi Roh Kudus minta, Roh Kudus itu penolong kita, ya. Dia akan menolong kita untuk menciptakan manusia baru. Tuhan Yesus, firman-Mu itu kami sudah dengar, kami mengerti Tuhan. Bahwa kebodohan walaupun ditumbuk sampai bagaimanapun juga, kebodohan itu tidak akan bisa menjadi halus seperti gandum. Namun Tuhan, jalan satu-satunya, Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Roh Kudus penolong kami. Dia menolong di dalam segala hal.
Seringkali kami merasa diri kami penuh Roh Kudus, tetapi kami hanya rumahnya saja. 1 Korintus 6 ayat 19, kami ini hanya rumah. Dan kita tidak memberi tempat Roh Kudus untuk tinggal diam di dalam rumah itu. Kalau kami hanya rumah saja. Matius 12 ayat 43 mengatakan, setan itu mulai beredar-edar. Dan melihat rumah itu dikapur bagus, bersih, tapi kosong. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Setan itu masuk dan membawa 7 setan yang lebih jahat lagi. Bapak, berat, rasanya berat untuk bisa memasuki hidup penuh kesadaran. Tetapi Tuhan, memang tidak mungkin kami bisa sampai di sana. Tetapi kalau firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan memberi jalan, yaitu rumah itu atau bait itu bukan bait yang kosong, tetapi bait yang penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus, masuklah dalam hati kami. Kendalikan moral kami, tabiat, sifat, dan keadaan hidup kami. Sehingga kami disebut orang yang sadar. Dan bukan orang bodoh lagi, tetapi orang yang bijaksana. Terima kasih Bapak. Biar Roh Kudus akan selalu mengawal hidup kami untuk memasuki hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang menghadapi macam-macam permasalahan. Seringkali kami tidak sadar bahwa kami tidak bisa menunjukkan bagaimana pimpinan Roh Kudus. Tetapi biar Roh Kudus tolonglah kami. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh atas saudara-saudara semua, sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.